tentang wabah penyakit dan akan ada apa? Penyakit sampar. Wah, kalau penyakit sampar Lukas 21 ayat 11 dan mungkin kalau ini soal penyakit lebih bagus dokter yang menjelaskannya. Ya. Nah, kalau kita baca dalam Lukas 21 ayat 11 dan akan ada penyakit sampar. Orang itu berpikir apa itu penyakit sampar? Ya, pada tahun 1918 orang pikir penyakit sampar adalah influenza. So, banyak orang yang meninggal karena influenza. Tidak ada obat untuk influenza. Dan kemudian kita lihat sesudah itu ada cacar air, ada kolera, ada disentri, lepra, typhoid, dan AIDS. Nah, sekarang kita lihat kondisi ini yang mengerikan. Alex Owen, Sekretari Kesehatan Amerika Serikat, katakan Black Death, sampar yang menyerang Eropa dan mengakibatkan 25 juta orang meninggal dunia, tidak ada artinya dibandingkan dengan korban-korban daripada AIDS. Dan sekarang kita lihat kondisi yang menakutkan di dunia ini sekarang ini adalah HIV infections atau AIDS. Ya, kalau kita lihat statistik tahun lalu, ya, World Statistik Dunia tentang AIDS, bahwa penyakit yang berhubungan dengan AIDS menyebabkan kematian lebih dari 30 juta orang sejak dari tahun 1981 waktu mereka pertama sekali menemukan HIV, ya, virus yang menyebabkan akan terjadinya AIDS. Jadi ini setengah daripada seluruh kematian pada Perang Dunia Kedua. Nah, diperkirakan 1,1 juta bangsa Amerika dari 33, the whole world, kira-kira 33 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan HIV, virus yang akan menyebabkan AIDS. Tapi di Amerika Serikat diperkirakan 1,1 juta. Nah, sekarang kita katakan, oh kan banyak sekali perkembangan, banyak sekali pengobatan yang telah ditemukan. Benar, memang pengobatan sudah ditemukan tentang AIDS. Yang itu dikatakan dengan HAART, yaitu Highly Active Antiretroviral Therapy. Ini adalah satu kombinasi paling sedikit 3 obat antiretroviral. Dan ini makanya karena mix itu dicampur-campur, maka disebutkan dengan AIDS cocktail. Jadi campuran. Nah, AIDS cocktail ini tujuannya, lihat ya, goalnya mengurangi viral di dalam darah. Jadi virus di dalam darah itu turun, sehingga kalau diperiksa darah nggak bisa didetek ada virus, tapi virusnya masih ada. Jadi undetectable, satu. Kemudian dia memperlambat perkembangan, so dia bisa dapat kapopsi, pneumonia dan sebagainya, segala macam komplikasi. Dan itu dia memperlambat perkembangan penyakit. Inilah cocktail, AIDS cocktail, dan membangun kekebalan supaya orang itu lebih kuat dan mengurangi komplikasi. Tapi Anda tidak merupakan cure. Cocktail, AIDS cocktail tidak bisa menyembuhkan. There's no cure for AIDS sampai sekarang. Ya, hanya merendahkan, hanya supaya orang nggak bisa lihat. Itulah sebabnya maka dapat kita katakan bahwa AIDS secara jelas dianggap sebagai penyakit sampar, pestilence. Dan ini merupakan kegenapan daripada nubuatan tentang kedatangan istri Tuhan. Baik, nah sekarang kita coba lihat bahwa Alkitab juga menyebutkan tanda yang lain dan kita sebutkan tadi adalah apa? Gempa bumi. Nah, saudara-saudara sekalian kita baca sama-sama dari Matius 24 ayat yang ke-7. 2-3. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pernah dengar tentang gempa bumi? Banyak sekali gempa bumi akan bertambah. Dan saudara-saudara sekalian, sekarang ini saya punya statistik dari abad pertama, makin lama makin banyak ini. Dan kita berikan saja sekarang yaitu 35 gempa bumi per hari, 12.000 sampai 14.000 per tahun, saudara-saudara sekalian. Dan ini disebutkan dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan dan penyakit sampar dan kelaparan. Nah, dikatakan lebih lanjut, ya, dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang sangat dahsyat. Ya. Jadi ini tanda-tanda ini yang memberikan sesuatu gejolak. Ya, kita dengar gempa bumi di mana? Di Aceh, di Nias, di Pangandaran, di Jogja, apa semua. Kita dapatkan serangan gempa bumi dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita lihat lebih banyak berita tentang ini, kita ingat bahwa ini adalah kegenapan dari apa? Nubuatan. Gejolak dalam alam, saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa bagaimana orang merasa takut sekali oleh sebab perkara-perkara yang akan datang di dunia ini. Ya, jadi orang menjadi takut dan itu terjadi. Salah satu yang ditakutkan adalah tsunami.
satu ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-25 sebetulnya menyebutkan tentang orang takut kepada gelora laut. Dan kalau katakan gelora laut, maka kita ingat kepada apa? Tsunami. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, tsunami di Asia? Dikatakan bahwa oleh sebab gempa bumi ya, yang mempunyai kekuatan 9,1 magnitude ya, dikatakan lebih dari 230.000 orang yang terbunuh. Ya, luar biasa sekali. Tsunami, orang-orang lihat nonton biasa saja seperti tidak apa-apa, tetapi makin mendekat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, akhirnya ya semua mereka itu harus musnah. Dan inilah dikatakan bangsa-bangsa akan takut menghadapi deru dan gelora laut. Satu waktu saya berada di kota Kinabalu, kemudian dikatakan, wah untuk Anda datang minggu ini. Minggu lalu ada gempa bumi, kemudian kami lari menuju ke tempat tinggi. Kami lari menuju ke gunung. Kenapa? Takut tsunami. Inilah masa di mana orang takut. Termasuk di Manado. Waktu kadang-kadang orang waktu terdengar gempa bumi, orang pergi ke mana? Lari ke tempat yang lebih tinggi. Saudara-saudara sekalian, kegenapan daripada nubuatan yang menunjukkan bahwa orang takut akan gelora laut. Ya. Saudara-saudara sekalian, kita lihat hal yang menyedihkan. Saya datang di Nias, kerusakan luar biasa. Ya. Kita dengar tentang tsunami di Jepang ya, dan sebagainya, artinya menakutkan sekali. Jadi ini merupakan satu kegenapan dari nubuatan. Bagaimana dengan tanda-tanda dalam masyarakat dunia? Dikatakan menurunnya moral. Kita baca sama-sama dalam Matius 24 ayat 37 dan 38. 23. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Rupanya apa yang terjadi pada zaman Nuh itu? Nah, saudara, sebagaimana mereka pada zaman Nuh sebelum air bah, pada zaman sebelum air bah, itu makan dan minum. Ya, mereka makan minum. Kita makan minum sekarang? Iya. Oh ya. Kemudian kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Tuhan, hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hari atau saat di mana orang kawin-mawin. Betul tidak? Ya. Oh, gampang sekali. Kalau di dalam tulisan dalam buku Kejadian, orang melihat kemudian mengambil siapa saja apa yang mereka kehendaki. Dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian, gampang sekali terjadi pertukaran pasangan dan sebagainya. Dan itu merupakan sesuatu gejala, ya, merupakan kegenapan daripada nubuatan. Bukan hanya itu, mereka bukan hanya antara laki-laki dengan perempuan, tetapi laki-laki dengan laki-laki. Jadi bukan lagi Adam and Eve, tetapi Adam and Steve. Saudara sekalian, ini yang sering terjadi ya. Jadi Adam and Steve jadi sama-sama sejenis. Dan itu sudah diakui. Oh, maafkan kalau ada nama Steve di sini. Baik, saudara-saudara sekalian, ini merupakan satu zaman ya, di mana orang minum, makan dan sebagainya, berpesta pora dan membahayakan sekali. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat pada zaman Nuh, maka Nuh mengadakan suatu panggilan. Ini rupa-rupanya tidak senang juga untuk Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, ini adalah satu zaman di mana sama seperti Nuh mengadakan suatu panggilan di akhir zaman ya. Datanglah, bertobatlah ya. Tetapi sering orang tidak mau mendengar panggilan daripada kehancuran dunia. Banyak orang yang tidak mau terima panggilan untuk datang kepada Tuhan. Jadi ini adalah satu masa di mana terjadi banyak perpecahan unit keluarga. Setiap sikap kepuasan akan hal-hal rohani dan kehidupan moral. Ya. Jadi mereka tidak mau perhatikan soal masalah keagamaan. Inilah satu masa di mana kelahiran wanita yang tidak menikah itu makin lama makin meningkat. Kita coba lihat ya, jumlahnya itu sangat banyak sekali. Banyak kelahiran anak tanpa orang tua. Kemudian 50-75 dari semua pernikahan berakhir dengan perceraian. Sangat menyedihkan sekali. Dan itulah sebabnya kita harus pikirkan bagaimana kalau kita lihat semua ini adalah merupakan tanda dari apa?
daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Meningkatnya kriminal dan kekerasan. Kita baca sama-sama di dalam Kejadian 6, 5 dan 6. 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, ya, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara-saudara sekalian, inilah satu masa di mana orang berbuat jahat dan makin lama makin jahat. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat kepada apa yang telah terjadi, laporan dunia mengenai kekerasan, ya, dan kesehatan, organisasi kesehatan dunia 2002 dikatakan sebagai berikut. Setiap tahun lebih dari 1,6 juta orang di seluruh dunia kehilangan nyawa karena kekerasan. Banyak yang menderita luka-luka dari berbagai fisik, seksual, reproduksi, dan masalah-masalah kesehatan mental. Saudara-saudara, kekerasan adalah salah satu penyebab utama dari kematian bagi mereka yang berusia 15 sampai 44 tahun di seluruh dunia. Yang menyebabkan penyebab sekitar 14% dari kematian di antara laki-laki dan 7% dari kematian di kalangan perempuan. Jadi kita lihat apa yang terjadi di dunia ini adalah banyak sekali kejahatan yang telah terjadi. Saya sempat lihat tadi sambil exercise, melihat berita surat kabar, televisi. Kemudian sedang ada pertemuan di Connecticut tadi, ya, memperingati 26 orang yang anak-anak, ya, yang dibunuh 6 bulan yang lalu. Ya, ada dengar? Ya. Ya, mereka ditembak oleh seorang yang hanya untuk just for fun. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu hal yang sangat mengerikan sekali keadaan dunia sekarang ini. Kalau kita membaca surat kabar, kalau kita melihat televisi, kita lihat tanda-tanda zaman. Ya, lihat kepada Alkitab, betul-betul apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Pernah dengar nama Kyla Rowland? Anaknya manis tuh kan? Manis sekali. Dia umur 6 tahun. Dia dibunuh oleh seorang temannya umur 6 tahun. Ya, di Michigan. Ya. Jadi temannya ini marah oleh sebab diejek pada sehari sebelumnya. Jadi dia ambil pistol daripada omnya dan ditembakkan kepada anaknya umur 6 tahun ini. Inilah kejahatan yang luar biasa sekali. Satu waktu kami berdua, apa yang terjadi dengan ini? Ya, salah satu tanda kejahatan. Sebab lebih banyak jatuhnya dari kemarin. Baik, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Satu waktu Catherine dan saya berada di satu negara Botswana namanya. Botswana itu adalah satu negara di Afrika Selatan, ya, artinya dekat Afrika Selatan, ya, dekat Afrika Selatan, dekat Zimbabwe, ya, Zambia. Kami bikin KKR di sana. Jadi waktu bikin KKR kami baca surat kabar. Dan apa yang kami dapatkan, saudara-saudara? Kami dapatkan ada, saudara-saudara, ya. Baik. Jadi ada seorang anak remaja memerkosa neneknya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak remaja laki-laki memperkosa neneknya sendiri. Tidak pernah terpikir di dalam kamus kita sekali, tetapi itulah yang telah terjadi. Kita dapatkan kejahatan yang menyeluruh. Ya, kami datang kepada rumah sakit. Oh, ini mungkin pakai skorsif. Hebat, saya punya family ini, buat persiapan. Baik, saudara-saudara sekalian. Jadi kami pergi ke rumah sakit di Botswana, namanya Maun, ya, kota Maun. Ya. Kemudian kami pergi ke rumah sakit. Sudah tahu bahwa 90% daripada penderita di rumah sakit itu adalah oleh sebab AIDS. Ya. 90%. Ya. Kemudian ya kita berbicara dengan kepalanya rumah sakit dan sebagainya. Ya. Ya. Bagaimana kita harus merubahkan suasana, ya, dan sebagainya. Baik, jadi kita coba lihat bahwa kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan kejahatan sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab merupakan satu kejahatan. Terima kasih, ya, veteran. Baik, tanda yang berikut adalah tanda ketidakpastian ekonomi. Bagaimana kalau kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 3, 2, 3. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan berataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan. Ya.
Kemudian dikatakan 23, emas dan perakmu sudah berkarat dan keratnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara-saudara sekalian, jadi berbicara tentang orang-orang kaya yang makin lama mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan lupa kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan satu hal yang sedang terjadi sekarang ini, ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya datang untuk mengumpulkan harta, ya. Kadang-kadang kita itu cukup menarik untuk dapatkan banyak harta. Tetapi saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa harta tidak pernah memberikan jaminan, ya, kepada kita untuk berbahagia. Baik, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Dan dikatakan, dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Saudara-saudara sekalian, jadi kekayaan bagaimanapun banyaknya, saudara-saudara, apa yang terjadi di Colorado sekarang, ya, dengan puluhan ribu hektar, ya, daripada kebakaran puluhan ribu, ya. Saudara-saudara, gampang sekali musnah, ya. Tidak pernah kita bayangkan itu. Tetapi itulah yang terjadi. Sebab itu kita harus lebih memikirkan perkara kerohanian.